Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Yang pertama, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat kesehatan, umur, keluarga, ataupun nikmat yang lebih besar dari itu, nikmatul iman wal Islam. Walhamdulillah, tidak kalah pentingnya nikmat untuk senantiasa Allah kumpulkan di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana rumah Allah ataupun masjid ini merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabul bilad ilallah masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Bahkan orang yang hatinya terpaut dengan masjid, itu salah satu golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, rindu dengan masjid, ya, makin adalah orang-orang yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memuliakan atau orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, siapa itu? Man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan mengimani akan adanya kehidupan akhirat, wa aqama shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa, mudah-mudahan mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita memakmurkan masjid? Ya. Di antaranya adalah dengan menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kita ramaikan masjid-masjid dengan sholat 5 waktu. Begitu pula dengan kegiatan yang lain, ya, dengan taklim, majelis ilmu. Ini adalah salah satu di antara orang-orang yang memakmurkan masjid, ya. Maka di sana para ulama juga betul-betul memberikan perhatian agar kita senantiasa cinta kepada masjid, ya, senang kepada masjid. Kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita untuk cinta kepada masjid, ya. Sehingga
bagaimana kita menghormati masjid, ya. Bagaimana kita betul-betul termasuk orang-orang yang menghormati tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, ya. Di antaranya dengan sholat tahiyatul masjid, ya, ketika masuk. Maka tidak ada di sana sholat tahiyatul bait, nggak ada. Menghormati rumah itu nggak ada. Yang ada adalah tahiyatul masjid. Sampai ketika Rasulullah itu berkhutbah, ya, khutbah Jumat, ketika ada seorang laki-laki masuk ke masjid kemudian langsung duduk, Rasulullah langsung menegurnya, as-shalaita anta, apakah kau sudah sholat? Maka orang itu mengatakan, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengingatkan, kum, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat, menunjukkan bagaimana pentingnya untuk menghormati masjid itu. Salah satu dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian perkara yang lain adalah dengan menjaga kebersihan, keindahan masjid. Begitu pula dengan tidak membuat keributan. Rasulullah mengingatkan, iyyakum wa hisyatil aswaqi fil masajid. Hati-hati kalian membuat suara gaduh di masjid. Maka bagaimana kita betul-betul tanamkan dalam hati kita cinta kepada masjid terhadap anak-anak kita, dan kita berusaha untuk menghormati, ya, tempat yang paling Allah cinta, itu masjid Allah Subhanahu wa taala. Tema asal muslimin rahimahullah, ini sedikit mukadimah mengingatkan kepada kita semua berkaitan dengan pentingnya kita untuk betul-betul cinta terhadap masjid, hati kita terpaut dengan masjid. Baik, kita lanjutkan kajian kita dari hadis Arba'in Nawawi. Kita sampai hadis yang ke-34. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadis ar-rabi' wa thalathun. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyukhayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Hadis ke-34 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum, barang siapa yang melihat di antara kalian mungkaran, sebuah kemungkaran, falyukhayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia rubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, maka jika tidak mampu dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman, dan itu merupakan keimanan yang paling lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini Nabi mengatakan man ro'a, barang siapa yang melihat. Ini para ulama menjelaskan bukan sekedar ketika melihat dengan mata, ya, tapi bermakna juga mengetahui atau meyakini kalau di suatu tempat ada sebuah kemungkaran. Jadi makna ro'a di sini melihat dengan mata atau melihat dengan hati, maknanya dengan ilmu. Ya, ini maknanya. Barang siapa yang melihat minkum, ya, di antara kalian, yang dimaksud adalah orang-orang yang mukallaf, ya, orang-orang yang sudah terkena beban syariat. Ya. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ya, maka ketika kita melihat orang yang tidak mukallaf melaksanakan kemungkaran, maka kita tidak boleh untuk merubahnya, tidak boleh untuk mengingatkannya, ya, karena bukan termasuk orang yang mukallaf. Siapa contohnya? Seperti orang yang gila, ya kan? Orang gila tidak sholat, orang gila atau minum khamar ataupun yang lainnya. Ya, ini tidak masuk dalam hadis ini. Ya. Karena Nabi mengatakan man ro'a, barang siapa yang melihat minkum di antara kalian. Di sini adalah orang-orang yang terkena mukallaf, terkena beban syariat. Nah, ini mungkaron, sebuah kemungkaran. Apa itu mungkar? Sesuatu yang Allah larang, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sebuah kemungkaran.
falyukhayyiru biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Ya, di sini dimaksud adalah dengan kekuasaan. Kalau sebuah negara berarti adalah pemerintah, ya presiden ataupun yang di bawahnya. Maka ketika melihat kemungkaran, maka kewajiban mereka adalah untuk merubah kemungkaran tersebut. Ini secara umum. Atau mungkin di lingkup secara khusus. Ya. Kita punya kekuasaan, mungkin di rumah sebagai kepala rumah tangga. Ya. Mungkin seorang bapak melihat mungkin anaknya melaksanakan kemungkaran atau dia memiliki alat-alat kemungkaran, maka kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk merubah kemungkaran tersebut. Mungkin dia melihat di situ ada alat musik contohnya, ya kan? Maka kewajiban seorang anak boleh untuk menghancurkannya, ya kan? Boleh untuk mengingatkannya. Ini adalah merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, ya. Mungkin kalau tingkat RT, RW, maka ketika di lingkungan itu adalah ada kemaksiatan, maka kewajibannya adalah bagi pemerintah tersebut yang memiliki kekuasaan. Ini. Fa'ilam yastati, jika tidak mampu, ya, maka dengan lisannya, dengan nasihat, ya, dengan tulisan termasuk di dalamnya. Ya. Ketika memang tidak punya kekuasaan, maka dengan mengingatkan dengan lisannya, ittaqillah, ya, bertawakal kepada Allah, tinggalkan perkara itu ataupun yang sejenisnya, ya. Fa illam yastati' fa biqalbi, maka jika tidak mampu maka dengan hatinya. Bagaimana mengingkari dengan hati? Para ulama menjelaskan, pertama dengan membencinya, tidak ridho dengan kemungkaran tersebut. Kedua, dengan meninggalkan tempat tersebut. Ini dengan dua cara, ya. Mungkin di suatu tempat kita di situ ada kemungkaran, maka minimal adalah kita membencinya, tidak ridho dengan kemungkaran tersebut. Kalau bisa dia tinggalkan tempat tersebut. Ketika mengingkari dengan kekuasaan tidak punya, dengan lisan juga tidak mampu, maka minimal dengan hati. Dengan apa? Dengan hati, yaitu dengan yakrahun, dengan membencinya, akan perbuatan tersebut, tidak ridho dalam hati kita. Atau yang kedua dengan meninggalkan tempat tersebut. Ini makna hadis. Ma'asal muslimin rahimakumullah, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar, ya, secara umum hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi berdakwah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah, ya. Ketika sudah ada sebagian orang yang melaksanakan amar ma'ruf munkar, maka gugur kewajiban yang lain. Ya, sebagaimana firman Allah, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka hendaknya di antara kalian ada sebuah sekelompok yang dia mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada perkara yang mungkar. Ya. Mengemban amanah dakwah, ya, memerintah kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, ini merupakan amanah yang sangat agung, ya. Sehingga Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, ya. Khaira ummah, ya, dikeluarkan untuk manusia dalam rangka untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ini kedudukan yang sangat agung ketika seorang itu mengemban dakwah yang sangat agung ini, yaitu berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi ma'asal muslimin rahimakumullah, dalam amar ma'ruf nahi munkar di sana juga ada adabnya. Bukan sekedar ketika melihat kemungkaran langsung diberantas, tidak. Tapi para ulama menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di antara adab-adab amar ma'ruf nahi munkar pertama adalah harus berilmu. Dia harus mengilmui akan apa yang mau dia perintahkan. Dia harus juga berilmu akan apa yang dia larang, ya. Dia harus mengilmui, berilmu dulu. Begitu pula juga Sufyan Ats-Tsauri, ya.
Beliau mengatakan ketika seorang itu ingin amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki 3 sifat. Pertama adalah berilmu dulu. Berilmu tentang apa yang kita perintahkan kepada kebaikan. Berilmu juga akan perkara yang kita larang. Harus berilmu dulu. Yang kedua adalah rifqun, dengan lemah lembut. Ini harus ada pada orang yang ingin mengajak kepada kebaikan atau mencegah dari perkara yang mungkar, harus penuh dengan lemah lembut. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu cinta lemah lembut. Allah itu mencintai sikap lemah lembut. Dan juga Nabi SAW mengatakan, la yakunu fi syai'in illa syana. Tidaklah sikap lemah lembut itu ada kecuali akan membuat semakin bagus perkara tersebut. Ketika dicabut sikap lemah lembut ini, maka akan merusak perkara tersebut. Kita lihat bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun. Apa yang Allah katakan? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya Musa dan Harun, katakanlah kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, qawlan layyin, perkataan yang lembut, perkataan yang lemah lembut. Ini kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun mungkin termasuk orang yang paling bejat bahasanya, ya, karena dia mengaku dia adalah faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ia pun Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk mengatakan perkataan yang lemah lembut. Mafhumnya, maka ketika ada orang yang di bawah, ya istilahnya kemungkarannya itu di bawah Fir'aun, harus lebih lemah lembut lagi, kan gitu. Itu mafhumnya. Maka ketika ingin memerintah kepada yang baik atau melarang dari yang mungkar, maka harus disertai dengan adanya lemah lembut, rafiqun. Kemudian di antara perkara yang ketiga yang harus ada pada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, pertama adalah ilmu, yang kedua adalah lemah lembut, yang ketiga adalah al-hilm. Hilm ini adalah bersabar. Harus bersabar ketika memerintah kepada yang baik, ketika mencegah dari yang mungkar, harus disertai adanya al-hilm, adanya kesabaran. Ma'asal muslimin rahimahullah, ini diantara adab ketika seorang itu ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian perkara yang harus kita perhatikan ketika amar ma'ruf nahi mungkar adalah berkaitan dengan ketika kita memerintah yang baik, harus dengan cara yang baik pula. Ya. Sebagaimana contoh, kita berikan contoh. Ya. Kita pengen seseorang berdakwah, sebenarnya berdakwah kepada tauhid atau mungkin mendakwahkan kepada akhlak yang baik, tapi dengan cara disertai dengan adanya musik contohnya. Nah, ini adalah mengajak kepada yang baik tetapi dengan cara yang tidak baik. Contohnya dia ingin orang-orang senang melihat bioskop contohnya. Dia ingin mengadakan bioskop tapi dengan cara mungkin pakai hijab. Ya. Saya ingin mengadakan bioskop, ya istilahnya film, ya. Tapi dengan cara dia mungkin pakai hijab, laki-laki dan perempuan akan diberi batasan. Ini adalah perkara-perkara yang tidak ada salafnya, gitu ya. Ketika dia ingin merubah kemungkaran, ya harus dengan cara yang baik. Ketika ingin memerintah kepada yang ma'ruf, harus dengan cara yang baik, bukan dengan cara kemungkaran yang lain. Ya. Sehingga para ulama juga memberikan kaidah darul mafasad muqaddam ala jalbil masalih.
bahwasanya menolak kemudaratan itu lebih dahulukan daripada mendatangkan manfaat. Begitu dalam merubah kemudaratan, merubah kemungkaran, itu harus berhati-hati, bukan sekedar seorang ingin merubah, bukan sekedar modal semangat, bukan, tapi bagaimana dia melihat maslahat dan mafsadahnya. Ketika dia merubah kemungkaran nanti itu kok justru bertambah kemungkaran lebih besar, maka tidak boleh. Tujuan merubah kemungkaran adalah supaya kemungkaran itu akan hilang, minimal apa, berkurang, kan seperti itu. Tetapi ketika seorang itu merubah kemungkaran kok kemungkarannya tambah besar, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana kaidah darul mafasid muqaddam alal jalbil masalih, menolak mudarat itu lebih dahulukan daripada mendatangkan manfaat. Ketika di situ ada sebuah kemungkaran, contohnya, kemudian kita ingin merubahnya, tapi ketika kita rubah justru akan timbul kemungkaran yang lebih besar, maka ini tidak boleh. Karena tujuan daripada merubah kemungkaran adalah supaya kemungkaran itu apa? Hilang atau minimal apa? Berkurang. Maka di sini seseorang ingin amar ma'ruf munkar harus betul-betul memiliki ilmu, memiliki ilmu berkaitan dengan itu adalah sebuah kemungkaran. Memiliki ilmu juga bisa menimbang antara maslahat dan mafsadahnya, bukan hanya sekedar modal dengan semangat tadi. Maka ini perlu diperhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini pensarah menjelaskan tentang hadis ini. Intinya hadis ini adalah mencakup tentang tingkatan-tingkatan ingkarul munkar. Tingkatan-tingkatan ketika seorang itu ingin mengingkari sebuah kemungkaran. Tingkatan yang pertama adalah ketika dia memiliki kekuasaan. Kita jelaskan di depan tadi, kekuasaan di sini adalah pemerintah, dari presiden ataupun yang sejenisnya. Atau lebih khusus lagi mungkin kita sebagai kepala rumah tangga, atau mungkin ketika di sekolah mungkin sebagai gurunya atau sebagai kepala sekolahnya. Nah, ini adalah bisa merubah kemungkaran yang ada di bawahnya sesuai dengan kekuasaan kita, atau dengan lisan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan hati. Ini tingkatan-tingkatan ketika seorang itu melihat kemungkaran. Yang mungkin sekarang yang dengan teknologi yang maju sekarang, mungkin dengan HP yang ada, di situ banyak grup-grup, entah di grup mungkin tersendiri, itu juga termasuk gitu. Artinya ketika di sebuah grup, kita melihat kemungkaran, maka kita terkena di sini. Contoh sebuah grup di situ kita sebagai admin, maka itu termasuk kekuasaan kita. Ketika di situ ada anggota grup yang mungkin memposting sebuah kemungkaran, maka kewajiban admin tersebut adalah untuk apa? Mengingkarinya, untuk mengingatkannya. Atau di akun tertentu, dia melihat sebuah kemungkaran, maka ini wajib untuk diingkari. Kalau mungkin kita sebagai anggota, mungkin karena tidak punya kekuasaan di situ, boleh dengan tingkatan yang kedua, tingkatan yang dengan lisan, dengan tarik ittaqillah, ya akhi, ini ada perbuatan yang haram, maka tinggalkanlah. Minimal dengan hati tadi, dengan hati, dengan dua cara, dengan membencinya, berada di grup tersebut, atau kedua dengan meninggalkannya, berarti keluar dari grup tersebut. Ini yang mungkin kita alami kan di situ. Mungkin kita punya grup jual beli atau grup yang lainnya, atau mungkin alumni, alumni SMP atau SMA, pernah, saya sendiri pernah ada seperti itu, dimasukkan di grup alumni, alumni SMP, macam-macam,
teman-teman kita yang dulu itu bermacam-macam, ya, ada yang posting macam-macam, ya. Akhirnya kita berusaha untuk berikan nasihat, tapi ternyata tidak ada pengaruhnya, ya sudah, kita keluar dengan seperti itu, ya. Karena bermacam-macam, ya kan. Ya, kalau kita mampu untuk merubahnya, ya di situ dengan teman-teman kita yang dulu ya, bisa mendapatkan hidayah dengan sebab kita, itu bagus, ya kan. Tapi kalau kita justru terwarnai, ya, kita akan ikut dengan maksiat atau kemungkaran yang ada di situ, ya itu lebih asal untuk ditinggalkan. Nah, ini yang sekarang banyak, ya, entah di Facebook atau mungkin di IG gitu ya, Instagram ataupun yang lain, atau grup-grup yang tersendiri. Maka ketika di situ melihat kemungkaran di dunia maya, ya kan, ini yang sekarang yang banyak kan seperti itu di dunia maya. Dan ini nanti kita diminta pertanggungjawaban, ya kan, itu yang paling berat, ya. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melihat sebuah kemungkaran dan kita tahu kok kita diam saja. Terus bagaimana kita jawaban kita? Ya pada intinya, ketika kita melihat sebuah kemungkaran dimanapun, karena di sini umum, ya kan, bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya, yang grup yang kita punya, di akun yang kita punya. Maka ketika kita melihat kemungkaran dan kita bisa merubahnya, maka rubahlah. Ya, sebagaimana kita contohkan tadi di sebuah grup yang mungkin kita sebagai adminnya, ya, kita punya peraturan di situ, ya. Ketika ada seorang anggota yang memposting sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak pantas, maka kewajiban kita sebagai admin adalah untuk mengingatkannya. Ketika tidak mau dengan lisannya, ya, ketika tidak mau dengan hatinya. Kita sebagai anggota yang mungkin tidak mampu untuk mengingatkannya, ya minimal membenci meskipun masih di situ. Tetapi kalau memang sudah tidak mampu, maka dengan cara meninggalkan grup tersebut. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah hadis umum, ya, apalagi sekarang, ya, kita semua pasti, ya, ikut di grup-grup, entah grup bermacam-macam, entah jual beli ataupun yang lainnya. Ketika di situ ada kemungkaran, maka kewajiban kita adalah untuk merubahnya, ya, merubah dengan kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah secara umum, ya, negara atau mungkin di bawahnya, atau kekuasaan secara khusus kita sebagai kepala rumah tangga, atau itu tadi yang di dunia maya tadi, kita sebagai penanggung jawabnya, sebagai adminnya, itu ketika melihat kemungkaran wajib untuk dirubahnya. Yang kedua adalah dengan lisan, yang ketiga adalah dengan hati. Tetapi perlu diperhatikan dalam amar ma'ruf munkar, perlu diperhatikan tadi ilmu, kemudian lemah lembut, kemudian yang ketiga adalah dengan hilm, harus bersabar. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara hadis yang beliau jelaskan. Kemudian faedah kesimpulan dari hadis ini, pertama adalah wujubul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa nabi salahul ibad wal bilad. Wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita katakan tadi hukum secara umum bahwasanya amar ma'ruf munkar itu adalah fardu kifayah. Ketika ada sebagian yang melakukan, maka gugur kewajiban yang lain. Dan apa tujuan amar ma'ruf munkar? Sholahul ibad wal bilad. Tujuan adalah seorang hamba itu menjadi baik. Begitu pula sebuah negeri, sebuah lingkungan itu akan menjadi baik. Maka di antara adab-adab amar ma'ruf munkar, ketika merubah kemungkaran, tidak boleh lagi timbul kemungkaran lebih besar. Karena tujuan nahi munkar, ya, itu adalah supaya kemungkaran itu hilang, minimal apa? Berkurang, tidak bertambah kemungkarannya lebih besar. Murid-muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau melihat kemungkaran, ya, itu murid-muridnya menasihati dengan tergesa-gesa, pelan-pelan, ya, jangan langsung diingkari ataupun yang lainnya. Maka perlu diperhatikan, nah, karena tujuannya adalah menghilangkan kemungkaran atau minimal berkurang kemungkaran tersebut.
Faedah kedua, anna takhyirul munkar yakunu ala darajat. Merubah kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Man qadara ala syai'in minha ta'ayyan ali dzalik. Barang siapa yang memiliki kemampuan, maka kewajiban dia. Ketika dia seorang penguasa, ketika melihat kemungkaran, kewajiban dia untuk merubahnya. Kepada lingkup yang khusus, mungkin kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai guru, ya sebagai admin dalam grup atau yang lainnya, maka kewajiban kita adalah untuk merubahnya. Yang dua tadi, yaitu dengan kekuasaan dan dengan tangan, itu semampu kita. Kalau kita tidak punya kekuasaan, maka kita tidak wajib. Begitulah dengan lisan, mungkin kita tidak mampu, maka semampu kita. Ya. Tetapi tingkatan yang ketiga, ini kewajiban semua orang. Ya. Ketika dia melihat kemungkaran dengan tingkatan pertama, kedua tidak mampu, maka minimal dengan hatinya. Ini kewajiban semua orang. Ketika melihat kemungkaran, maka minimal dia membencinya, tidak ridho dengan kemungkaran tersebut. Dengan cara kedua, dia tinggalkan tempat tersebut. Ini. Jadi tingkatan-tingkatan dalam ma'ruf munkar itu bertingkat-tingkat. Kemudian faedah yang ketiga, at-tafawutu fil iman wa anna minhu al-qawi wad-dha'if wal-adaf. Tingkatan-tingkatan keimanan. Bahwasanya keimanan itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang lebih lemah lagi. Sebagaimana dalam hadis tadi, ketika seorang itu mengingkari kemungkaran dengan hatinya, itu termasuk lemah imannya. Iman yang paling lemah minimal di situ. Kalau dia tidak benci, ya, dia ikut berdosa. Ya. Ketika dia melihat kemungkaran, dia senang, dia ridho, ya, berarti dia termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa. Ini. Maka keimanan itu pada intinya adalah bertingkat-tingkat. Ya. Keimanan itu yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan itu akan berkurang dengan maksiat. Ini. Tema asal muslimin rahimahullah, mungkin ini yang kita sampaikan pada malam ini berkaitan dengan kaidah ataupun hadis berkaitan dengan bagaimana amar ma'ruf nahi munkar. Maka pada intinya ketika saya melihat kemungkaran itu ada 3 tingkatan. Dengan kekuasaan, dengan lisan, minimal adalah dengan hati. Adapun dengan 2 tingkatan tadi itu semampunya. Tapi dengan hati itu kewajiban bagi seorang muslim semuanya. Ketika melihat kemungkaran maka wajib harus dia membencinya. Ya. Dan demikian apa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.